Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, guru SMA Negeri 1 Waringin Kurung, Provinsi Banten. Izinkan saya untuk menampilkan video PPL 1 tentang praktikum hukum HUKS. Selamat menyaksikan. Itu di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya. Silakan dipimpin doa. Selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Para sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu nih. Yang nggak hadir siapa? Ahmad, Sutisno, sama Medi Pak. 3 orang ya. Hari ini kita akan belajar tentang begas. Nah, sebelum belajar tentang begas, minggu kemarin kita udah belajar tentang elastisitas ya. Baik, yuk. Sekarang Bapak ingin tahu nih, ingin nanya nih. Apa itu benda elastis? Yang bisa jawab, yuk silahkan. Saya Pak, Yuk silahkan. benda itu gaya yang diberikan pada pegas saat dilepaskan, benda akan kembali ke bentuk semula. Baik, hebat, luar biasa jawabannya Bapak ya. Aplaus buat Bapak ya. Baik, setelah kita tahu apa itu benda elastis, sekarang Bapak mau nanya nih, contoh dari benda elastis, yuk. Siapa yang tahu? Ya Kak, Ya, coba silahkan. Apa itu contohnya? karet gelang. Karet gelang. Benar sekali ya. Luar biasa. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Saya Pak, Oke, Farel silahkan. pegas. Pegas, ya betul ya, plus ya. Luar biasa. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang pegas ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, nanti kita akan mencari hubungan antara gaya dengan pertambahan panjangnya. Itu yang pertama. Nah, setelah dapat kita hubungannya, kemudian dari tabel tadi kita akan menyajikan data berupa grafik. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, silakan diperhatikan. Baik, sudah lihat semua ya videonya ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ini gambar apa? Shop breaker. Shop breaker. Oke, bagus ya, tepat ya, gambar shop breaker. Tepuk tangan ya. Nah, sekarang fungsi dari shop breaker ini apa? Ya Pak, Coba ayo. agar lebih enak saat berkendara. Agar lebih enak saat berkendara ya, betul ya. Oke, ada yang lain yang mau nambahin fungsi dari shop breaker supaya apa? Silakan, yuk. Mengurangi hentakan gas pada saat berkendara. Ya, betul sekali ya, luar biasa ya. Terus ya. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan ya, ternyata untuk mengurangi tadi yang sesuai disampaikan teman kita tadi, bahwa fungsi shock breaker untuk mengurangi hentakan supaya apa? Supaya nyaman ya. Nah, ternyata besaran yang mempengaruhi kenyamanan dari shock breaker ini, fungsi kerja dari shock breaker ini adalah konstanta pegas. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan besarnya konstanta pegas dengan menggunakan alat yang sederhana ini. Ya, di depan ini sudah Bapak siapkan, Bapak sudah membuat alat ya berupa alat pegas sederhana menggunakan prinsip hukum Hooks.
Nanti tiap kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3 akan melakukan praktikum ke depan. Silahkan LKPD-nya disiapkan ya, LKPD dan milimeter bloknya disiapkan. Di situ sudah disajikan langkah-langkah bagaimana untuk melaksanakan praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kita akan mulai praktikum ya. Silahkan kelompok 1 ya, kelompok 1 maju ke depan. Udah Pak. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan ya. Baik, sudah selesai kelompok 2? Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya. Aplaus buat kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Sudah Pak. Baik, sudah selesai kelompok 3? Oke, aplaus kelompok 3 ya, luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Alhamdulillah baru saja kita sudah mengambil data ya dari hasil praktikum. Bapak beri waktu 3 menit untuk menyajikan data dari hasil praktikum ini ke dalam bentuk tabel. Silakan kelompok 1, 2 dan 3 untuk menyajikannya. Habis itu silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikannya dalam presentasi kelompok. Bapak kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. Silakan. Iya. 0,02 sama. Jadi ininya 0,06. Sini udah benar 0,11. 0,11, 0,3. Baik, sudah siap untuk melaksanakan presentasi tiap kelompok ya? Ya. Baik, Bapak mulai dari kelompok 1 dulu hasil praktikumnya. Silakan. Boleh berdiri boleh. Di sini kelompok 1 mendapatkan Fn atau gayanya 0,15 dan AX-nya atau pertemuan panjangnya 0,02. Didapatkan lurus ke atas. Aplaus buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan. Gaya 0,15, delta X 0,7 meter. Untuk grafik yang tadi, Baik, terima kasih ya kelompok 2. Aplaus buat kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil praktikum dari tadi. Untuk gaya 0,15 dihasilkan delta X-nya 0,08 meter. Dari hasil tadi grafiknya seperti ini. Yaitu bentuknya ke atas. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Aplaus buat kelompok 3. Nah, sekarang perhatikan ya. Bapak ingin menyampaikan dari apa yang sudah anak-anak lakukan tadi. Coba perhatikan ke sini, ke papan tulis. Ini sebuah tabel. Di tabel ini ada gaya, kemudian delta X. Ini contoh ya. Misalnya gayanya di sini 1, kemudian delta X-nya 1. Kemudian gaya keduanya adalah 2, delta X-nya 2. Di sini gaya ketiganya 3, delta X-nya 3. Dalam bentuk tabel ini Bapak sajikan dalam bentuk grafik. Nah, untuk gaya yang pertama dulu 1, delta X-nya 1. Berarti gayanya 1, delta X-nya 1. Berarti di sini ya.
Nah, ini posisi ya, posisi X dan Y-nya itu 1,1. Di sini 1,1. Bisa ngikutin ya? 3,3 berarti ini 3 ya. Kemudian di sini 3. Nah, titik 1,1 dan titik 2,2 serta titik 3,3 ini kita hubungkan titik-titiknya menjadi garis. Nah, gradien ya, gradien atau sisi miring dari grafik ini itu merupakan perbandingan antara ini F ya, antara F sumbu Y dengan ini. Yang di sini itu adalah delta X atau sumbu X-nya. Perbandingan antara F gaya dengan. Nah, dari perbandingan ini F dengan delta X ini kita menemukan besaran baru, namanya adalah konstanta pegas atau disingkat dengan K. Jadi secara tidak langsung anak-anak sudah ketika selesai membuat grafik, anak-anak sudah menemukan besaran baru, namanya konstanta pegas. Baik. Nah, sekarang Bapak akan melakukan kuis. Ya, sekarang perhatikan ya, di sini Bapak akan menampilkan soal ya tentang kuis. Silakan dikeluarkan kertas ya, dikeluarkan kertasnya 1 lembar. Kemudian ini ada soal. Ya, ini ada soal ya, silakan dikerjakan. Ada kuis, ada data, disajikan data, kemudian tentang gaya dan pertambahan panjangnya. Di sini ada gaya-gayanya. Di sini ada pertambahan panjangnya. Pertanyaannya adalah tentukan besar konstanta pegasnya, tentukan besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya konstanta pegas. Baik, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Baik, silakan bertanya dulu, silakan. Untuk pengerjaan ini individual atau untuk kelompok? Individual ya, dikerjakan masing-masing siswa. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal berikut. Sudah selesai mengerjakan kuisnya ya? Baik, nanti tolong dikumpulkan setelah selesai pembelajaran ini ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini ya, Bapak ingin merefleksi kegiatan dari hari ini. Nah, dari hasil yang sudah disajikan tadi, ternyata hasilnya berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda hasilnya? Yang pertama adalah cara penyajian atau penghitungan datanya. Itu ada yang pegasnya masih goyang-goyang, belum ditenangkan dulu, langsung dihitung. Sehingga bisa jadi itu berubah angkanya antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian yang kedua, teknik pembacaan skalanya. Itu harus tegak lurus antara mata kita dengan skala yang mau dibaca. Tadi ada yang miring ya, bacanya dari sini. Kemudian ada yang bacanya dari samping. Yang betul adalah mata kita harus tegak lurus dengan skala yang ada di sini. Itu, paham ya? Nah, 2 kesimpulan refleksi itulah yang Bapak bisa ambil dari pertemuan hari ini. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Bapak ingin menanya kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil pembelajaran kali ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, makin gayanya besar, maka pertambahan gaya juga semakin besar. Cukup sekian, itu dari kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya kesimpulan yang disampaikan oleh Farel ya. Aplaus buat Farel ya. Nah, teman kita sudah menyimpulkan apa yang didapat hari ini. Luar biasa ya, tepat sekali. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fluida statis. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu ya. Minta tolong untuk dipimpin doa terlebih dahulu, doa penutup. Silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Para sudah memimpin doa. Untuk pertemuan hari ini Bapak mengucapkan terima kasih banyak dan Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.